Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentari tenggelam menjelang petang, burung kasuari mundar-mandir. Kami ucapkan selamat datang di Batandang. Terima kasih berkenan hadir. Selamat datang tamu-tamu saya hari ini ada 5 orang bapak-bapak. Jadi untuk di sini hari ini saya tidak punya saingan, paling cantik sendiri. Terima kasih sudah berkenan hadir bapak-bapak semua. Saya Maharani Putri, bersuara kembali bersama Batandang, bincang tentang industri dan perdagangan. Kali ini izinkan saya memperkenalkan tamu yang telah saya undang di podcast hari ini. Sebelah paling ujung, kita perkenalkan Bapak Nofrias, selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat. Bapak Yudi, selaku Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Sebelahnya Bapak Ridonal, sebagai Kepala Bidang Perdagangan. Paling ujung di depan Pak Nov ada Bapak Darman, sebagai Kepala UPTD Balai Penguji dan Sertifikasi Mutu Barang. Sebelah saya telah hadir juga Bapak Sekretaris Dinas, Bapak Wiko. Untuk obrolan hari ini di Batandang, kita lebih spesifik membicarakan tentang terkait dengan perdagangan. Itu bagaimana kondisi perdagangan di Sumbar saat ini. Mungkin untuk openingnya kita minta dari Pak Kadis dulu, Pak. Silakan, Pak. Oke, makasih Rani. Bicara perdagangan, kita mulai dari potret yang bisa kita lihat sehari-hari aja lah ya. Yang pertama itu kita di Disperindak ini disibukkan dengan informasi dan berita tentang dilema pasar rakyat, pasar swalayan modern, dan pasar digital. Nah, ini menjadi perhatian dan concern kita. Yang kedua, kita disibukkan dengan harga bahan pokok dan penting, kita disibukkan dengan turunnya nilai dan volume ekspor, dan kita juga sedang berpikir bagaimana sekarang menginventarisir data perdagangan antar daerah. Di sisi lain, kita juga dianggap sekarang sebagai suatu sektor yang tidak begitu mempedulikan konsumen. Kita lebih berorientasi ke produsen. Sementara konsumen siapa yang akan mengelola atau mempertahankan hak-haknya. Kemudian lembaga-lembaga apa yang kita fasilitasi untuk melindungi konsumen tersebut. Di samping pengawasan-pengawasan yang setiap saat kita lihat di media, Pak LPG kurang, Pak minuman beralkohol masih dijual di sana, di sini, dan seterusnya, dan seterusnya. Selanjutnya kita juga misalnya masih berhadapan dengan kita punya satu UPTD, BPSMB untuk menguji, melakukan sertifikasi dan standarisasi mutu. Nah, ini mungkin belum terekspos karena memang nilai ekspor turun maksud kami, kemudian ada lembaga pengujian dan lain-lain, orang belum banyak tahu. Terakhir dari itu semua, mungkin dari sisi framing, mungkin kan biasanya wajar saja misalnya orang berpikir, ini yang dilola itu adalah pedagang, eksportir, industri besar, menengah, dan lain-lain. Nah, tadi pagi saya menghadapi suatu fakta dan realita. Salah seorang senior kita, mantan Kadis Pertanian, nanya, Pak Kadis, saya mau ketemu kantor Disperindak di mana? Saya bilang di kantornya di belakang kantor gubernur. Belakang kantor gubernurnya yang mana? Kantor Pol PP. Kira-kira begitu. Berarti belum terkenal, Pak ya? Belum terkenal. Jadi dari sisi visualisasi, mungkin image. Nah, kita masih harus menyesuaikan diri karena yang kita urus adalah yang top-top aja, orang pedagang, eksportir, industri, semen Padang, ini segala macam, PKS. Yang diurus cuan, Pak, yang diurus sebenarnya. Diurus cuan kan orang nggak tahu kantor Dinas Perindak kan. Termasuk kantor yang dikenal banyak orang harusnya. Nah, kira-kira itu realita yang kita hadapi sekarang dan itu tantangan kita bersama. Dan kalau Rani bertanya apa realita perdagangan, saya suka bicara yang kecil-kecil itu aja dulu. Nah, begitu Rani. Berarti saya menggarisbawahi yang Bapak sampaikan bahwa sebenarnya perdagangan tidak hanya terkait pelaku usaha besar ya. Harusnya kita juga punya atensi cukup serius terhadap pedagang yang sebenarnya kecil-kecil karena itu merupakan embrio untuk bisa tumbuh menjadi besar. Oke, Pak, ya. Ada satu lagi mungkin tambahan. Jadi saya juga baru menemukan fakta belajar ya. Misalnya orang katakan bahwa perdagangan dan industri ini berdiri sendiri. Padahal sebetulnya perdagangan industri adalah sektor tahap kedua dari sektor primer. Nah, misalnya sekarang digelontorkan
diputuskan 10% APBD itu untuk lingkup pertanian. Fine. Pertanian itu produksinya meningkat karena ada alokasi APBD 10%. Tapi setelah produksinya meningkat, apa yang harus dilakukan? Ya tentunya setelah itu masuk ke hilirisasi. Nah itu industri, bagian kerja kita. Setelah masuk ke industri, kemudian sebelumnya ada konsumsi, setelah itu pasti diperjualbelikan. Nah diperjualbelikan misalnya apapun yang kita produksi kan tujuannya untuk dikonsumsi sendiri, diolah, kemudian diperdagangkan. Nah, di perdagangan ini ada perdagangan dalam negeri, ada antar daerah, ada antar pulau, dan ada ekspor. Nah, kita masih belum menggali potensi yang bisa melahirkan angka untuk pengambilan kebijakan dari perdagangan dalam negeri, dalam hal ini antar provinsi dan antar pulau. Kita tidak punya cukup mekanisme atau tools untuk itu. Nah, ini juga perlu jadi pemikiran kalau kita bicara perdagangan. Berarti faktanya saat ini sebenarnya seperti Bapak bilang tadi, kita sendiri tidak punya data yang valid terkait perdagangan itu sendiri, Pak ya. Apakah itu perdagangan antar daerah, antar pulau, atau bahkan mungkin bisa ekspor. Ekspor ada. Ekspor ada. Itu tapi berapa banyak barang kita yang diperjualbelikan antar provinsi tetangga yang dibawa ke Jakarta? Ya, berarti kalau itu yang belum terdata secara valid, Pak ya. Kalau ditanya ke kita, jawabannya sebetulnya ada. Bukan kewenangan kita. Tapi kan tidak bisa kita berkata seperti itu di saat pimpinan butuh. Nah, kita sudah. Seberapa penting kita sebuah daerah punya catatan, punya database untuk terkait pada perdagangan itu, kira-kira seberapa penting perannya terhadap perkembangan perdagangan itu sendiri di suatu daerah, Pak? Ya bagus lah untuk kinerjanya kan. Jadi begitu diproduksi oleh OPD produsen seperti lingkup pertanian tadi, kemudian berapa banyak dikonsumsi, biasanya datanya di Dinas Pangan ada, prognosis ketahanan dan keamanan pangan, kemudian harus diolah setelah dikonsumsi, itu datanya harus ada, dan kemudian diperdagangkan, itu juga datanya harus ada. Selesailah siklus satu produksi itu sampai kepada yang dijual. Nah, dua di kita, diolah dan diperdagangkan. Cukup menarik, jadi ternyata sebenarnya untuk bisa memanage bagaimana suatu daerah bisa mempunyai perdagangan yang baik, itu tentu dari data juga sampai ke sana, Pak ya. Tidak bisa lepas diri tiba-tiba ketika ditanya kita nggak punya data yang akurat gitu, Pak ya. Cukup menarik. Saya mungkin langsung bergeser ke bidang perdagangan, Bapak Ridonal sebagai Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat, Pak. Mungkin bisa memberi penjelasan terhadap yang sudah Pak Kadis paparkan, lebih mengerucut lagi, Pak, biar teman-teman Dusana semua Sadonya lebih tahu nih kira-kira Disperinda gregetnya apa, Pak? Ya, terima kasih Reni. Izin Pak Kadis. Memang kalau kita lihat apa yang disampaikan Pak Kadis, ya kita tidak pas kalau dari sektor perdagangan terhadap pasar rakyat, pasar modern, juga terkait dengan juga pasar lelang komoditas ya. Sampai saat ini juga yang harusnya melaksanakan, tapi ini juga tidak terlaksana dengan baik. Maaf, mohon izin Pak Ridonal, ya, mungkin siap. Tadi menyebutkan pasar lelang komoditas, Pak. Ya, mungkin teman-teman Dusana Podcast Batandang ada yang belum familiar dengan istilah itu, Pak. Mohon dijelaskan, Pak. Ya, pasar lelang komoditas ini memang suatu ajang ya, tempat kita mempertemukan dari yang punya barang atau komoditas hasil, misalnya kasetera, kopi dan lain-lain. Nah, ini dipertemukan dengan bayarnya di sini. Di suatu ajang. Semacam diberi wadah, Pak ya? Ya, memang kemarin itu sejak 2018 memang sudah diserahkan ke pihak ketiga, PT Grafika Jaya Sumbar, untuk melaksanakan. Namun dalam perjalanannya hingga sekarang belum cukup, ya artinya memuaskan lah. Baik dari kita sendiri yang sudah menyerahkannya, kemudian dari pelaku itu sendiri. Karena beberapa event itu juga terkendala. Kemudian juga disinggung terhadap ekspor ya. Ekspor sumber ya, kalau kita lihat dari data yang ada 2021 ke 2022 ini turun nih Pak Kadis sebesar 6, sekian persen. Nah, ini ada juga tren penurunan Pak ya, 2 tahun terakhir. Kira-kira itu kenapa Pak? Ya memang kalau kita lihat memang dari petani atau masyarakat memang ada perubahan sistem tanam juga. Kemarin ketika ini izin Pak dari salah satu pengusaha Gambir, ini beralih ke ketika harga cabai sempat naik beberapa bulan lamanya, berpindah ketika sawit juga harga minyak sawit juga sudah begitu baik. Nah, mereka juga berpindah.
seperti itu. Nah, juga hal-hal lain yang disebabkan ada pihak dari provinsi lain yang juga berkeinginan untuk membeli eh, bahan baku seperti karet kita untuk diolah di daerah tetangga misalnya, seperti yang hasil survei Pak Kadis juga. Nah, ini memang juga mempengaruhi terhadap beberapa perusahaan yang juga memproduksi bahan baku karet tadi, sehingga boleh dikatakan ada 3 perusahaan yang sudah tutup. Nah, ini tentu juga kita ke depan tidak menginginkan seperti itu lagi. Nah, juga terhadap pasar rakyat, ya tadi sempat disinggung bagaimana juga pasar rakyat ini nyaman, aman, kemudian dari sarana fisiknya juga begitu terkelola dengan baik. Memang sudah ada pengelolaan secara ini, tapi di kawan-kawan nih perlu juga kita selalu memonitor perkembangan pasar ini, karena masyarakat umum yang kecil-kecil juga ikut merasakan keberadaan pasar itu. Nah, kemudian juga terhadap pasar modern juga sempat disinggung. Pasar modern memang kita perlu mengatur, menata sedemikian rupa, karena ini lintas kabupaten kota, ini perlu juga diatur. Artinya pengelolaan terhadap produk dari UMKM ini memang kita prioritaskan dalam penataan dan pembinaan pasar modern. Kita sudah punya perdanya, kita sudah punya baik itu pasar rakyat. Nah, pasar modern kita juga punya, kemarin terakhir kita mengeluarkan surat edaran gubernur kepada bupati, bagaimana juga daerah juga memperhatikan tentang perizinannya juga. Mohon maaf ini menarik Pak Donald. Ya. Mungkin bisa lebih dijelaskan, tadi kan Bapak bilang bahwa terkait keberadaan pasar modern itu sendiri, diupayakan mereka bisa mensupport keberadaan UMKM. Itu langkah-langkah apa yang Perda, yang maksudnya saya yakin itu pasti diakomodir oleh Perda, bagaimana caranya itu bisa mempush keberadaan UMKM untuk bisa hadir di komoditi pasar modern. Terus juga tadi yang Bapak bahas tadi terkait ekspor, mungkin perlu informasi juga Pak, masyarakat kan tentunya juga Sanak Batanda ingin tahu sebenarnya Sumbar itu punya nggak komoditi ekspor yang bisa kita banggakan lah, yang sejauh ini sudah punya nama ketika misalnya orang bilang oh iya kalau Sumbar itu ini ya. Nah, itu mungkin banyak masyarakat yang belum tahu Pak. Mohon penjelasannya Pak. Ini penjelasan yang pertama tadi berkaitan, jadi bukan perda, di atas perda itu ada Permendak, Kepres malah. Itu yang menetapkan, kemudian ada turunannya Permendak. Nah, ini juga mengatur tentang produk UMKM ini juga bisa masuk di gerai pasar modern tadi, retail modern. Itu memang. Nah, tapi di kita ini perlu penekanan lagi, karena semakin kalau kita lihat dalam perkembangannya juga pasar modern ini market dan sebagainya juga cukup pesat perkembangannya, dan kita tentu tidak ingin pasar dari produk UMKM kita ini juga tidak diperhatikan, tapi dengan kita giring lah ke salah satu. Tapi sejauh ini sudah diberi space makanya buat UMKM agar mereka bisa tampil nih Pak, tidak hanya dijualan dari pasar ke pasar kampung lah dalam artian, tapi mereka diberi kesempatan untuk bisa masuk ke pasar modern. Sebagian besar sudah. Sudah Pak. Nah, kemudian terkait dengan ekspor juga ya Pak. Nah, ekspor Sumbar memang andalan kita dulu itu kemarin sawit dan turunannya, termasuk karet juga. Nah, karet juga mungkin boleh dikatakan agak kurang ini Pak, karena produksinya juga tidak bagus ya dari sisi hasil peningkatan produksinya. Nah, tentu kita berupaya mengalihkan ke produk-produk lain. Produk-produk UMKM juga sangat menjanjikan. Pertumbuhan dari UMKM ini sejak COVID kemarin juga sangat tinggi, dan kita sudah melakukan ekspor juga untuk bumbu rendang ke berbagai negara seperti Jerman, kemudian dari Norwegia. Bumbu rendang sudah ekspor Pak ya, menarik. Jadi ternyata rendang mendunia Pak ya, dan itu tidak hanya sekedar rombongan, dan memang betul-betul sudah terjadi ekspor ya Pak ya. Ke negara mana aja yang sudah dilaksanakan Pak? Itu Jerman dan Eropa lah. Jerman dan termasuk Eropa. Terakhir Norwegia. Nah, besok ini juga ada dari Korea, karena sister city dengan Pemprov Pak, Pemprov Sumbar. Jadi kita diminta untuk mengirimkan pelaku, dan sudah ada pelaku termasuk yang menyatakan minat, karena juga biaya itu sebagian juga dari pelaku itu sendiri. Nah, ya untuk ke sana, dan itu sudah ada 2 orang pelaku rendang dan kopi yang mau kita bawa. Jadi Dun Sanak Batandang semua, seperti sudah disampaikan oleh Pak Ridonal, bahwa memang sebenarnya rendang itu cukup diminati masyarakat dunia, dan itu memang faktanya kita sudah ekspor Pak ya. Jadi buat teman-teman pelaku usaha semuanya yang bergerak di bidang kuliner nih Pak ya, mungkin sudah sekarang masih pemula, sedang merintis usaha rendang, sepertinya potensi untuk bisa ekspor bukan suatu kemustahilan Pak ya.
Berarti oke, Ada terima banyak kasih. peluang. Ada Makanya banyak kita peluang dorong dengan ya. pelaku-pelaku UMKM juga pasarnya untuk ke berbagai negara. Satu hal lagi Pak Don terkait tadi pasar ya, kita Ya, ngomong pasar. Kita tahu sekarang gempuran pasar digital itu kita tidak bisa menutup mata. Marketplace ada di mana-mana sekarang. Shopee, ya, Tokopedia, betul. TikTok yang lagi happening sekali saat ini Ya, Pak. Itu kalau kita bisa mau melihat fakta terkini, sebenarnya memang itu punya pengaruh peluang. cukup besar Ya, untuk ya, pasar betul. konvensional. Pasar-pasar toko yang offline itu mereka merasa kayak digempur habis-habisan Pak. Karena Ya, toko-toko digital mereka tidak perlu sewa tempat, tidak perlu betul. karyawan, Ya, artinya banyak komponen biaya yang mereka bisa pangkas. ya. Nah, kira-kira dari bidang perdagangan sendiri, mungkin ya punya sedikit ada tanggung jawab lah yang mungkin Ya, betul. bisa diupayakan bagaimana kondisi pasar digital tetap bisa berdampingan dengan pasar konvensional, tapi tidak saling menjatuhkan, tetap bisa saling tumbuh. Ya. Bagaimana kira-kira Pak? Ya, sebetulnya itu peluangnya sangat sejak COVID kemarin itu peluang untuk pasar digital sangat besar sekali. Kita sampai saat ini juga menjalin dulu di awal-awal dulu dengan Bukalapak, Mak. Kita kerjasama juga dengan Telkomsel juga ada. Nah, sekarang dengan kita melakukan semacam BIMTEK, ya, digital marketing. Kalau kemarin juga ini BIMTEK digital marketing sebanyak 500 pelaku UMKM yang Oh, kita diberikan beri pelatihan Pak ya? kesempatan, Oke. dan itu tentu menunjang kepada Progul apa yang disampaikan Pak Kadis kita, bagaimana kegiatan kita juga menunjang kepada program unggulan Gubernur Sumatera, Gubernur dan Wakil Gubernur, dan kita melaksanakan itu. Nah, kemarin kita juga menggandeng beberapa marketplace juga untuk ikut, dan rencana insya Allah di bulan Oktober juga akan ada. Nah, kemudian juga terkait dengan pasar digital, ini kita juga menyiapkan. Jadi ada semacam ekspor coaching program yang akan yang diikuti sampai saat sekarang, ya. Jadi ada selama 8 bulan itu oleh pelaku UMKM yang terpilih untuk mengikuti ekspor coaching program ini, dan nantinya mereka ini juga siap ekspor. Mereka juga dikenalkan Berarti dengan mereka semacam di marketplace yang training ada. Pak ya? Ya, Oke. betul. Itu dipilih maksudnya kategori pelaku usahanya dari berbagai jenis atau Jenis, ditentukan berbagai jenis juga berbagai ada macam? dari situ, Berarti juga makanan, berbagai macam minuman, produk ya, juga ada di dibantu situ. mereka untuk dilatih Pak Ya, ya? dan kita mengharapkan juga ECP ini, Export Coaching Program ini juga bisa satu pelaku ini juga menularkan, karena keterbatasan kita di anggaran, makanya pelaku ini juga bisa mempengaruhi Berarti pelaku-pelaku mereka lain. dilatih satu Transfer orang ilmu. dengan harapan mereka nanti akan menjadi guru buat Iya, guru. pelaku Itu satu harapan tumbuh kita, baru. selalu Oke. kita sampaikan. Sebenarnya jadi mungkin semacam pemberitaan buat Iya, Dunsan Batandang juga. Sebenarnya dinas sudah cukup banyak program-program pelatihan yang diberikan iya. Pak ya. Jadi agar teman-teman semua tahu, mungkin bisa follow Instagram kita di @sprindak_sumbar. Kita itu sebenarnya cukup sering memberitahukan atau mengekspos kita kegiatan dinas yang sudah Iya. dilakukan, yang mungkin bisa dinikmati bagi teman-teman yang membutuhkan seperti pelatihan Iya. tadi coaching klinik ekspor Iya. Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Ridona. Saya geser nih ke sebelahnya Bapak Yudi selaku Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Kalau tadi Pak Ridona membahas terkait perdagangan, nah ini kalau Bapak ini sebelah ini dia lebih fokus ke yang namanya diawasi gitu Pak ya. Nah ini kalau kita dengar pengawasan kesannya itu kayak horor sekali Pak ya, pengawasan. Apa sih sebenarnya yang dari PKTN yang diawasi terkait dengan perdagangan Pak? Mohon penjelasannya Pak Yudi. Terima kasih Pak Rani. Terkait dengan pengawasan yang dilaksanakan oleh bidang PKTN di sini, fokus kami adalah terkait dengan perizinan dan terkait dengan distribusi barang yang diawasi. Jadi barang yang diawasi di sini ada dibagi dua, barang yang berstandarisasi dan barang penting. Barang berstandarisasi di sini maksudnya barang yang terkait dengan pengawasan terhadap SNI-nya, labelnya, atau MKG, manual kartu garansi, dan barang penting ini terkait dengan gas 3 kilo, minol, minuman beralkohol, dan B2 bahan berbahaya. Oke. Berarti yang khusus pengawasan-pengawasan itu di Ya. PKTN letaknya Pak ya. Berarti sejauh ini semua komoditi yang beredar tadi itu tadi kan ada dibagi dua Pak ya, Bagi yang dua tadi. Ya. Terstandarisasi dan barang penting. barang penting. Ya. Barang penting itu berarti semacam sembako termasuk yang diawasi pastinya Pak ya. Di sini dapat saya jelaskan yang barang ini ada bahan pokok dan penting. Yang sembako masuk ke dalam kategori bahan pokok. Yang barang penting di sini yang di luar bahan pokok. Yang saya bilang tadi seperti gas 3 kilo, ada besi coran, B2 dan minol.
Berarti ada petugas atau tim yang memang turun ke lapangan dalam Ya, rangka betul. pengawasan tersebut, Pak ya. Betul. Kalau kita mau bicara fakta, sebenarnya untuk pengawasan pedagang itu sendiri, eh, apa yang maksudnya kegiatan pengawasan dengan untuk menggenjot pertumbuhan pedagang Sumatera Barat punya benang merah apa antara dua hal ini, Pak? Gini, sebenarnya keterkaitan antara pengawasan sama perlindungan konsumen itu korelasinya sangat kuat sekali ya. Jadi kita harapkan dengan pengawasan yang kita lakukan terhadap barang yang terstandarisasi dan barang penting lainnya itu dapat melindungi konsumen yang mengkonsumsinya. Oke. Jadi di sini konsumen kita harapkan dapat memperoleh barang sesuai apa yang diharapkan oleh konsumen. Ujungnya kita ke perlindungan konsumen pada akhirnya. Berarti kalau di Pak Ridonal lebih mengurusi pedagangnya, kalau di Peketan itu lebih mengurusi konsumennya, dalam arti Konsumen, ya, masyarakat yang ya. mengkonsumsi. Baik. Bukan konsumen aja, pelaku usaha juga. Oh, pelaku usaha juga? Ya, Oke. dapat kami jelaskan sini. Kalau pelaku usaha tidak juga dapat informasi terkait barang yang mesti dijual atau barang yang terstandar yang mesti dia wajib jual, itu maka yang mendapat kerugian juga konsumen juga. Di mana barang yang beredar tidak sesuai dengan standar yang diperuntukkan untuk barang itu dan konsumen memperoleh barang yang tidak sesuai. Akhirnya konsumen juga yang merasa Artinya dirugikan. ketika bicara tentang diawasi, barang layak, tidak layak, artinya kan ada dua sisi pihak yang mungkin nanti ketika misalnya penjual, katakanlah menjual barang tidak sesuai standar, terus konsumen atau pembeli merasa tidak puas, ada semacam perselisihan yang membuat mereka tidak puas, ada mungkin perseteruan itu saya dengar di dinas ada memfasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pak Yudi ya. Mungkin bisa bantu jelaskan. Ini sebenarnya mungkin teman-teman atau penyimak podcast pernah dengar BPSK apa, tapi mereka sendiri tidak tahu, Pak. BPSK sendiri itu keberadaannya apa, fungsinya apa? Mohon penjelasan, Pak Yudi. BPSK yang ada di Sumatera Barat ada jumlahnya ada 8. Salah satunya di Kota Padang. 8 di beberapa Di kabupaten beberapa kota, Pak? kota-kota seperti BPSK Padang, BPSK Kota Pariaman, BPSK Kabupaten Agam, BPSK Bukit Tinggi, BPSK Payakumbuh 50 kota, BPSK Sijunjung, BPSK Kabupaten Solo, BPSK Kota Solo, dan itu ada 8 semua. Ada 8, Pak ya. Jadi BPSK ini mempunyai fungsi adalah sarana untuk memediasi antara pelaku usaha dan konsumen, di mana konsumen melaporkan kerugiannya, nanti akan difasilitasi oleh BPSK untuk menyelesaikan masalah sengketa konsumen. Yang dimaksud sengketa ini adalah di mana konsumen merasa haknya tidak dipenuhi oleh pelaku usaha. Maka itu boleh berarti, Pak ya, mereka misalnya ada masyarakat betul, beli boleh. suatu barang merasa tidak sesuai sesuai, dengan, mau komplain ya Pak, misalnya mau daripada cuap-cuap ke toko tidak dilayani, itu boleh melapor ke BPSK, Pak ya? Betul. Sebenarnya penyelesaian sengketa ini mulainya dari konsumen mencoba melakukan penyelesaian permasalahannya ke toko. Apabila tidak ditanggapi, maka naik setingkat lanjutnya ke BPSK. BPSK itu ada 3 putusannya, yang sama sifatnya mediasi, kedua arbitrasi, dan ketiga ada konsolidasi. Jadi selain BPSK juga dapat kami sampaikan ada juga lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang sifatnya mandiri, namanya LPKSM. Itu terdapat di 10 kabupaten kota di Sumatera Barat. Ini juga lembaga dalam rangka penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Di mana untuk BPSK dan LPKSM sifatnya gratis. Oh, gratis, Pak ya? Oke. Nah, itu dicatat teman-teman semua. Jadi ketika di sana, teman-teman masyarakat semua, ini kalau misalnya ada merasa tidak puas mungkin Pak ya ketika jual beli atau proses apapun itu, jasa juga bisa Pak ya? Jasa Oke, bisa. jasa juga bisa mendatangi. Posisi BPSK itu masing-masing di Dinas Perindak Kabupaten Kota Pak letaknya itu? Ada yang di dinas, ada yang di luar dinas. Seperti Bukit Tinggi di luar dinas, kalau yang selebihnya banyak di Dinas Perdagangan Kabupaten Kota. Memang diperbolehkan dan difasilitasi masakan untuk itu Pak ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir, itu keberadaan Dinas Perindak akan membantu teman-teman semua untuk memfasilitasi penyelesaian masalah sengketa. Terima kasih Pak Yudi. Selesai di PKTN, kita akan geser lagi. Kita membahas terkait sertifikasi mutu, karena jualan sudah, diawasi sudah, tentunya semua yang kita jual harus certified jika memang kita mau berkembang. Kita pindah kepada Bapak Darman selaku Kepala UPTD, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang. Silakan Pak Darman. Baik, terima kasih Bu Rani atas kesempatannya.
BPSMB ya, seperti apa yang disampaikan Pak Kadis tadi, memang Dinas Perindak ini mungkin selama ini kurang terekspos. Oke. Apalagi begitu juga BPSMB. Orang mengenalnya BPSMB ini kan labor. Oke, labor. Labor, tapi Taunya labor dalam pada image umumnya. masyarakat, labor itu dikiranya UNP yang punya. Oke. Nah, padahal Karena kebutuhan pendekatan, jadi ya, posisinya pada dasarnya di depan Pak ya, ya, di depan WNP. ya, karena simpang labor itu diberi nama simpang labor itu gara-gara BPSMB kita didirikan dan pembangunan jalan itu. Oke, menarik. Berarti teman-teman, Ya. mungkin saya sendiri juga teman-teman yang Ya. lain semua pada tidak tahu ternyata penamaan daerah labor itu Ya. sejak secara histori kalau kita flashback ke belakang karena keberadaan labor. Ya, simpang Oke. labor itu dinamakan Simpang karena labor. labor kita. Jadi sejak tahun 72 itu dibangun, Pak. Sudah Itu di cukup simpang lama, labor Pak, itu ya. baru namanya kasih simpang labor. Jadi terkait misi kita untuk labor itu adalah salah satu layanan teknis UPTD BPSMB ini bagian dari Dinas Perindak Provinsi. Kita melayani pengujian mutu dan kalibrasi alat. Jadi di sini kita labor kita kedua-duanya udah akreditasi ya. ISO 12025 tahun 2017. Itu ada LP 012 IDN dan kalibrasinya LLK 046 IDN. Berarti sudah certified dan terpercaya Pak Darman ya. Iya. Tidak perlu khawatir lah kalau Iya. misalnya ada teman-teman yang membutuhkan jasa pengujian bisa langsung ke BPSMB Pak ya. Ya, mungkin ini yang perlu kita tingkatkan Bu Rani, masalah informasi yang selama ini kita itu berkaitan dengan pebisnis atau pengusaha yang melakukan pengujian ke BPSMB. Dan ada salah satu dari tupoksi kita itu untuk bagaimana masyarakat ini teredukasi tentang pemahaman pengujian mutu barang ini sampai ke masyarakat, aparatur, dan juga pengusaha. Mohon gitu. maaf Pak Darman, mungkin teman-teman juga yang mendengar agak masih bingung. Ini pengujian mutu, maksudnya mutu bagaimana yang diuji sendiri di labor? Terus apa saja yang selama ini sudah masuk komoditi yang memang butuh jasa pelayanan dari BPSMB sendiri Pak? Ya. Ada yang jadi topik utama bagi kita di BPSMB itu yang setelah keluar akreditasi ya, itu ada pengujian Cassia-Pera. Itu bahasa kitanya kulit manis. Kulit manis, oke. Ya, siap itu ada pinang, cengkeh, palo, dan itu yang terakreditasi. Dan boleh kita melaksanakan juga pengujian mutu ini untuk yang belum terakreditasi. Nanti kita dilayani juga Pak ya? Ya, kita keluarkan hasilnya LH saja namanya nanti. Tapi kalau yang sudah terakreditasi itu LHS. Nah, kita berikan sertifikat. Dan ini sangat penting nih Bu Rani dipahami masyarakat supaya masyarakat petani kita yang produksi kayak Cassia-Pera, pinang tahu dengan kualitas barangnya sendiri. Betul. Sehingga pedagang-pedagang pengumpul itu tidak monopoli menentukan harganya. Bodoh-bodohi Pak ya. Nah, di sinilah salah satu kita pengujian mutu kita di sini gitu. Relasinya nanti dengan Pak Ridonald dan pengawasannya sama Bapak Yudi gitu kan. Cukup menarik Pak ya. Iya. Berarti sejauh ini ternyata jika kelompok tani, katakanlah mereka sudah punya buyer nih, sudah punya kerjasama penjualan nih yang sudah cukup lama. Jadi untuk bisa ini mereka harus tahu sebenarnya bagaimana hasil atau kualitas produk mereka sendiri itu bisa dites atau dilakukan pengujian di BPSMB Pak ya. Harus seperti itu Bu Rani. Ya. Jadi karena kita dari aparatur ya, ini perlu juga nanti dukungan Pak Kadis, Kepala Dinas, bagaimana kita bisa melakukan sosialisasi kegiatan bagaimana peningkatan mutu ini sampai ke masyarakat. Karena di kabupaten kota itu Bu Rani, petugas-petugas perindak itu kan nggak selamanya di sana. Setelah dia berganti dia nggak tahu lagi itu arti BPSMB. Itu perlu juga kita lakukan 1 kali setahun untuk sosialisasi dan juga kita mengundang petani atau pengusaha-pengusaha pengumpulnya untuk kita lakukan sosialisasi. Informasi Pak Darman ya. Iya, dan ini sangat besar sekali pengaruhnya. Contohnya seperti gambir itu badannya. Itu gambir itu sejak saya lahir, itu masalah gambir itu udah muncul juga. Sampai sekarang kan muncul juga, nggak ada perkembangan bagaimana mutunya. Yang datang ke sana itu hanya pengusaha. Sementara petani gambir sendiri tidak pernah tahu itu labor siapa. Dianggapnya kita ini susah dijangkau. Yang perlu juga. Ini kasih bocoran Pak Darman, tadi Bapak bilang mudah dijangkau, jadi harusnya tidak hanya di level
pedagang pengumpul besar, harusnya juga kelompok tani atau petani sudah harus punya kesadaran, mereka harusnya tahu punya lahan sedikit, minimal mereka bisa memetakan hasil mereka tuh di grade mana. Itu Ya. untuk harga bagaimana Pak? Untuk harga uji? Harga pengujian maksudnya, biar masyarakat tahu ini kira-kira. Kita salah satu tempat pengujian mutu barang ya, itu ada lagi yang pihak swasta. Tapi kalau bagi kita itu biayanya itu sangat rendah sebenarnya. Harga Manenggang, oke. Harga Manenggang. Harga Bandung sana, Boleh jadi dikatakan, jangan khawatir soal harga. iya. Oke. 5 kali lipat di bawah itu sebenarnya. Oh, jauh sekali bedanya Pak. Cuman yang paling kita tingkatkan itulah pemahaman masyarakat ini tentang pengujian mutu barang. Ada masyarakat ini yang tidak mau melakukan uji barangnya. Disinilah kadang-kadang kita lihat bayar-bayar atau pengumpul ini monopoli kita. Oh. Ya. Berarti sampai ke sana ketika kita rangkum, ketika petani tidak tahu kualitas barangnya sendiri, mereka mau jual bisa dibodoh-bodohi berarti Pak Darmo. Iya. Jadi perlu Dusana tahu juga semua teman-teman Batandang, sahabat semua, buat mungkin ada keluarganya saat ini sedang menekuni bidang pertanian, jika ada rencana untuk menjual dalam skala besar itu sangat penting ternyata untuk mengetahui kualitas komoditi yang kita punya. Silakan bisa langsung datang ke labor, lokasinya di Jalan Beligis Pak Darmo Beligis ya. nomor 3. Ya. Oke, komoditinya bisa bervariasi untuk dilakukan pengujian Pak ya. Satu lagi Bu Rani yang perlu masyarakat tahu gitu kan. Memang keberadaan kita mungkin di sudut kota, jadi agak tersembunyi. Tersuruk kata Pak Darmo. Ya. Jadi masuk gang Pak ya. Iya, jadi padahal itu kita melayani di sana ada pengujian luar provinsi. Ada yang dari Jambi, dari Pekanbaru. Ya, ada karet yang pernah dikirim ke kita, ke Siapera. Ya, kayak seperti ini Pak Kadis, ke Siapera ini. Nah, ini yang belum pernah lihat Kak Safira ini contohnya seperti ini. Izin Pak Darman saya mau kasih lihat. Jadi ini salah satu contoh komoditi yang mungkin tadi termasuk yang dominan Pak ya. Betul begitu Pak Dona? Iya. Ini contoh Kak Safira yang memang selama ini sudah rutin dilakukan pengujian mutunya di BPSMB. Satu lagi dari Irjen kemarin setelah kita Zoom itu di Kerinci Pak, di Kerinci itu dia mau buka RC gudang. Untuk pengujian mutunya kita diminta. Nanti kita yang selaku pengujinya. Jadi dari Kerinci pun kita bisa melakukan pengujian. Kita ke Kerinci Pak ya. Ya. Atau kita ke Kerinci. Atau kita ke Kerinci. Ya. Gitu. Jadi Pak Darman, jika misalnya ini mungkin sekedar informasi juga buat teman-teman. Jadi misalnya ada nih yang berminat mau melakukan pengujian, bisa langsung datang ke labor Pak ya, untuk konfirmasi pelaksanaan uji mutunya. Ya satu lagi kita akan nanti berikan pelayanan nanti berupa inovasi terbaru kita sedang kita rancang Pak Gede. Kita bagaimana masyarakat itu men-scan barcode aja kita ada melihat apa kita gitu. Sedang kita rancang Pak Gede. Siap. Ya. Jadi layanan informasi kita cukup kompleks penjelasannya mulai dari dagangnya, pengawasan untuk kegiatan perdagangannya, standarisasi mutunya, berarti ada 3 komponen yang sebenarnya saling terkait Pak Kadis ya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, harus saling kerjasama untuk mensupport perdagangan Sumatera Barat bisa lebih maju. Kira-kira optimis nggak Pak Kadis ke depan itu bisa? Harus optimis. Harus optimis. Harus optimis. Di sebelah saya tidak ketinggalan ada Bapak Sekretaris yang tentunya sebagai orang kedua di dinas pastinya yang juga mengurusi semua hal ini. Mungkin tidak afdol rasanya kalau kita tidak meminta sharing atau diskusi dari beliau. Silakan Pak Wiko. Baik, izin Pak Kadis. Citra Perindak beliau. Oke, Citra berarti semacam maskotnya Pak ya? Iya. Silakan Pak Wiko. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekretariat memang banyak PR sebenarnya nih Bu Rani. Dari sarana dan prasarana kita sudah jauh tertinggal mungkin Bu, karena kantor kita ini kantor warisan dari Departemen Perindustrian, sehingga cukup sulit untuk memfasilitasi kawan-kawan dan kenyamanan kawan-kawan dalam bekerja. Sungguh pun begitu, kami akan berusaha terus untuk memfasilitasi kawan-kawan. Perdagangan oke, ada kegiatan digital, ada pasar rakyat. Nah, digital ini memang bagus, bisa langsung lewat online, tapi apakah ada pengawasan kita terhadap barang yang online ini peniruan dari produk-produk kita ini? Gampang karena dengan bebas ini orang bisa aja meniru kan. Dan apa langkah kita untuk melindungi produk-produk IKM kita supaya tidak bisa ditiru. Mungkin itu pengawasannya di situ.
Kemudian kolaborasi kita terhadap bidang industri misalnya Gambir tadi. Ya. Gambir yang sudah pelaku-pelaku IKM kita, sentra-sentra IKM kita yang sudah dilatih tentu punya produk. Ya, betul. Punya produk bagaimana BPSMB langsung turun menguji mutunya, Memetakan memetakan kualitas dan bagaimana perdagangan untuk memasarkannya, apakah lokal atau Jadi jangan sampai di katalog ya ekspor. Pak Asep ya. Itu. Oke. Ya, kolaborasi. Begitu juga dengan pengawasan pasar murah, pasar rakyat maksud saya. Bukan hanya apa ya, karena pasar rakyat ini harus dilindungi. Sudah banyak saya lihat kan toko-toko swalayan terganggu dengan adanya pasar toko-toko modern ini. Karena saya lihat di aturan Permendak 23 2021 itu ada penataan pembinaan pasar-pasar modern. Saya lihat saat ini seperti jadwal buka. Sudah buka ya. Buka swalayan itu kalau di aturan itu jam 10 sampai jam 22. Padahal pagi-pagi udah pada buka semua. Sekarang Jam pagi-pagi 7 udah banyak yang buka. buka semua sehingga pasar-pasar rakyat yang apa Ternyata jam buka juga diatur di diatur, Pak Asep ya. diatur Oke, Permendak sampai sedetail itu 23 ya. Oke. tahun 2021. Kira-kira apa lagi yang kita butuhkan nih Pak Asep? Berarti kan tupoksi kita nih di Dinas Perindak ini yang dalam hal gawe perdagangan sebenarnya kan cukup berat. Mengurusi uang, mengurusi orang yang dagang, sementara kita sendiri seperti Pak Kadis bilang kemampuannya jauh di bawah level mereka. Tapi mau tidak mau itu sebagai tuksi kita ya harus dilaksanakan, tanggung jawabnya harus dikerjakan begitu. Ya mungkin intinya itu tadi Bu Rani tentang kolaborasi kita dan koordinasi kita. Nah selama ini saya lihat kan masih jalan sendiri-sendiri. Oke, berarti harus Tidak kerjasama. ya Pak harus Asep ya. kerjasama mungkin itu. Cukup menarik Pak Kadis ya, ternyata mengurusi orang Berat, mangga ini berat. Ya. Berat ya. Yang diurusi orang kaya, orang yang punya duit, sementara kita kemampuannya jauh di bawah mereka. Kemampuan kita masih galeh babelo ya. Iya, banyak keterbatasan. Sudah banyak bincang-bincang kita bahas Pak Kadis, tadi dari bidang perdagangan sudah cukup mengerucut dibahas ya Pak Doni ya, dari pengawasan juga sudah disampaikan untuk standarisasi mutu dari BPSMB, Pak Asep juga sudah merangkum bagaimana harusnya saling berkolaborasi, saling bekerjasama, tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Kira-kira mungkin bisa closing statement Pak Kadis, ekspektasi ke depan, harapannya agar ya kita sebagai Dinas Perindak yang gawenya memang mengurusi urusan orang manggaleh, orang perdagangan yang notabene kita urus itu masalah uang. Sementara kita sendiri levelnya jauh, mungkin keterbatasan kita juga masih banyak. Kira-kira bagaimana Pak Kadis? Oke, jadi dagang ini sebetulnya roh etnis Minang ya Ran. Oke, orang Minang Etnis bikin Minang, jualan. orang Minang dibilang orang Panggaleh, entrepreneurship lah bahasa sekarang ya kan. Ada anekdot juga dulu kan, alun manga-manga do dinas perdagangan kok perpuak sanjay lah tibo di Malaysia kan. Alun manga-manga lah sampai ke Makassar, sampai ke Siko dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu kan tantangan yang sangat besar bagi kita di saat sekarang Pak Gubernur bilang di dalam RPJM bahwa Sumatera Barat itu harus jadi pusat perdagangan terkemuka. Terkemuka di mana? Targetnya Pak Gub Oh sampai ya, ke sana Pak ya. pusat perdagangan terkemuka. Cukup tinggi Pak ya targetnya. Cukup Harus tinggi. kita Nah, capai. dulu kita lihat bahwa memang dunia perdagangan kita dunia yang semarak karena memang pada saat itu Sumatera Barat menjadi tempat berkumpulnya transaksi perdagangan, aktivitas perdagangan dari wilayah-wilayah sekitar. Kalau kita lihat dulu misalnya Kerinci bawa barang ke sini, Iya. Kampar bawa barang ke sini, Kuala Tungkal bawa barang ke sini, Madinah bawa barang ke sini, kemudian keluarnya di mana? Teluk Bayur misalnya begitu kan. Zaman dulu Pak ya. Zaman dulu makanya ada Pasaraya, begitu gemerlap, ada Iya. Pasagadang, ada Pelabuhan Muaro, ada Teluk Bayur dan seterusnya. Nah, itu yang berusaha kita kembalikan dalam konteks pusat perdagangan terkemuka. Tapi sekarang dunianya sudah berbeda. Kita punya kompetisi yang jauh mungkin lebih siap dari kita. Makanya memang kita harus menyeleksi. Yang pertama kalau kita bilang terkemuka, kita harus bilang dari sisi apanya. Oke, kalau kita bilang dari produknya, seperti yang Rani tanyakan ke Pak Ridonal tadi, produk apa saja yang secara komparatif dan kompetitif kita lebih bagus dari yang lain. Kalau kita lihat sekarang mungkin dengan kasat mata, mungkin komoditi pertanian, sayuran, komoditi peternakan, ayam, telur, dan lain-lain, dan yang lain-lain. Nah, itu yang coba kita jadikan komoditi unggulan. Yang kedua mungkin dari sisi orangnya. Mungkin yang namanya pedagang di Sumatera Barat relatif lebih banyak dibandingkan dengan provinsi lain.
datanya, jumlah orang yang jadi pedagang, jadi Pelakunya, Pak, eksportir, ya? pelaku kan. Pelakunya. Kemudian bisa jadi pasarnya. Produk-produk Sumatera Barat ternyata lebih banyak masuk ke pasaran-pasaran nasional atau internasional. Nah, bagaimana kita mewujudkan hal itu? Makanya itu yang dibutuhkan sinkronisasi dari semua yang sudah Rani gali tadi, dari kawan-kawan kabit, sekretaris ini. Saya ambil misalnya satu-satu. Kita itu harus memfasilitasi transformasi dari pasar rakyat ke pasar digital. Tidak hanya pasar swalayan, tidak hanya pasar modern, pasar digital. Sampai ke sana, Pak, ya? Kita harus memfasilitasi itu, bukan hanya pada generasi kita, tapi sampai generasi setelah kita juga. Bagaimana caranya? Pasar digital ada, pasarannya tidak ada. Nah, kita imajinasi pasarannya ini sekarang menjadi daya tarik. Nah, orang kan nanti butuh, setelah main HP, order kemana-mana, orang butuh ke pasar lagi, mendidik anak. Jadilah pasar yang lebih menarik, misalnya begitu ya. Ekspor misalnya, ada coaching program. Semua orang sekarang berpikir bahwa ekspor itu mudah, padahal mudah iya, sulit juga iya kalau kita tidak tahu. Nah, Murah-murah sari, murah-murah sari kan. Nah, kemudian ada lagi cerita tentang tata niaga. Nah, orang kan tidak tahu misalnya seperti Pak Yudi bagaimana dia repotnya tentang gas LPG 3 kilo. Orang tidak tahu begitu tidak tersedia di pasaran, ya tuh orang perdagangan tuh. Wah, orang Perindak tuh segala macam. Padahal dia tidak tahu tata niaganya seperti apa dari Pertamina, Hiswana, distributor, banyak pihak kan juga banyak terkait pihak. Nah, sebenarnya, itu Pak. kita tata. Kemudian orang yang membeli barang ini tapakia. Barangnya tidak sesuai. Ini labelnya kedaluarsa segala macam. Nah, kita urut lagi ke bawah, kita sediakan toolsnya yaitu di perlindungan konsumen dan BPSK. Nah, yang menarik tadi, jujur saya luar biasa Pak Darman ini. Kita bilang BPSMB ini hanya untuk memfasilitasi pedagang besar saja, untuk mensertifikasi barang. Nah, saya tertarik. Sudah level atas yang atas hanya bisa saja. menikmati Nah, pelayanan petani, produsen yang ingin menaikkan nilai tawarnya, juga bisa datang ke BPSMB. Nah, begitu produksi kita punya standar tertentu, punya keluarkan sertifikat oleh Pak Darman, barang lembu seperti IKO, makanya harganya harus seperti IKO. Nah, certified kan dia, harus tahu kualitas harus produk tahu sendiri, kan, Pak, ya? harus tahu. Jadi dia menawarkan itu dengan label yang ada, sertifikat yang ada, tentu akan jauh lebih baik. Nah, terakhir mungkin Pak Sek. Nah, seperti saya katakan tadi, lo ka mengubaloi pedagang, industri, kalau kantor Perindak seorang tidak tahu, apa Karajo Perindak orang tidak tahu kan. Di mana tuh belakang ketua gubernur, di mana tuh kan kayak tadi kan. Nah, kita juga harus membuat suatu upaya di mana Dinas Perindak ini adalah rumah bagi para pedagang, rumah bagi para eksportir, rumah bagi para industri, pelaku industri. Jadi begitu dia punya keinginan, punya permasalahan, punya ini, nah, ruang konsultasinya ke kita. Dia datang ke kita, kantor nyaman, segala macam, ada daya tarik. Nah, mungkin salah satunya hal-hal seperti inilah. Mungkin kita bikin promosi-promosi, ada podcastnya kita sekarang, mulai kantornya juga agak agak celak sekete kan, segala macam. Lebih menarik, Pak, ya. BPSMB juga begitu, OPTD lain juga begitu, dan lain-lain. Mulai kita bersihkan sedikit-sedikit. Nah, dengan itu mungkin optimisme kita untuk mewujudkan keinginan Pak Gubernur menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan terkemuka sekurang-kurangnya di wilayah Sumatera, mudah-mudahan kita bisa wujudkan di masa yang akan datang. Harus optimis Pak Kadis ya. Semangat, Ran. Semangat. Pak Yudi semangat. Jadi sebenarnya Pak Kadis di acara Batandang ini sebenarnya memang sebuah wadah untuk kita menginformasikan kepada khalayak ramai masyarakat, sahabat Dunsana Batandang semuanya, bahwa sebenarnya banyak hal-hal yang selama ini masyarakat belum tahu. Tadi seperti ada coaching klinik ekspor, mungkin sejauh ini yang hanya tersentuh segelintir orang karena ya banyak yang tidak tahu. Seperti pengawasan yang tadi Pak Yudi lakukan, ternyata dinas mengawasi dan ada regulasi bagaimana barang-barang dikonsumsi masyarakat tuh aman, safety ya, maksudnya melindungi masyarakat sebagai konsumen. Juga ada kepada BPSK yang sebenarnya posisinya itu mengatasi sengketa dan itu gratis Pak Yudi ya. Ada juga keberadaan BPSMB di mana tujuannya sebenarnya sebagai tempat
yang memfasilitasi kelompok usaha Pak dan Maria tidak hanya pedagang besar, tapi meskipun itu masih di skala petani kecil, ketika mereka punya tujuan, punya ekspektasi nanti penjualan lebih dalam skala besar, mereka tentunya harus punya mapping, punya mempetakan sendiri grade hasil mereka itu Seperti apa? segimana gitu. Dan itu bisa dilaksanakan di labor Pak ya. Banyak komoditi yang bisa diuji. Cukup menarik Pak Kadis, mudah-mudahan yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat Dusana, sahabat Batandang yang sudah menyimak kita podcast dari awal sampai akhir. Dan tidak lupa lagi saya informasikan, semua kegiatan dinas kita rangkum juga di akun Instagram kita, bisa follow kita, jangan lupa di disperindak_sumbar. Di Instagram kita sering upload, sering informasikan kegiatan-kegiatan yang masyarakat perlu tahu, yang mungkin masyarakat perlu dibimbing, Pak Kadis seperti tadi bilang bahwa kita ada untuk semua. Terima kasih untuk keberadaan tamu-tamu podcast Batandang hari ini. Mohon maaf jika mungkin dalam diskusi ada yang kurang berkenan. Insya Allah kita bisa bertemu di lain momen Pak Kadis dalam acara podcast yang pasti lebih menarik. Jangan lupa like dan subscribe akun YouTube kita. Juga Instagramnya tolong di follow. Siang hari ditanya istri, sudah makan siang atau belum? Saya sudah podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.